warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aliangan Pramisi sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini kita tentunya bakalan bincang-bincang nih teman-teman. Berbincang tentang isu yang sangat relate dengan teman-teman semua, yaitu tentang quarter life crisis. Quarter life crisis ini biasa terjadi ketika seseorang mulai dalam fase dewasa awal hingga dewasa akhir. Biasanya orang yang mengalami quarter life crisis ini dia mengalami tekanan sosial, suka membandingkan pencapaian diri sendiri dengan orang lain dan juga ketidakpastian masa depan. Dia bingung dengan masa depannya sendiri nih teman-teman. Jadi kita bakalan bahas ini dengan narasumber yang luar biasa kita, yaitu Pak Anida Nurul Arofati. Untuk selanjutnya kalian tonton lebih lanjut untuk mengetahui apa itu quarter life crisis. Setelah ini saya bakal serahkan ke rekan saya Akmal Huda. Disilakan. Baik, terima kasih Alia telah memberikan waktunya kepada kita. Nah, sebelum melangkah lebih jauh nih tentang quarter crisis life, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Akmal Huda dengan NIM 253080115 sebagai moderator pada podcast kita hari ini ya. Nah, kita kedatangan seorang tamu. Silahkan bisa memperkenalkan dirinya, Kak. Halo sahabat psikologi, perkenalkan nama saya Nida. Di sini saya sebagai narasumber dalam podcast kali ini ya, teman-teman psikologi. Nah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya. Di era sosial yang penuh pencapaian orang lain, bagaimana psikologi Islam memandang kebiasaan membandingkan diri sosial? Apakah hal tersebut menunjukkan kurangnya rasa syukur dan penerimaan terhadap takdir Allah, atau justru merupakan hal yang wajar dalam proses perkembangan remaja akhir? Silakan dijawab. Oke, terima kasih ya Saudara Akmal Huda. Dalam psikologi Islam, membandingkan diri dengan orang lain itu suatu hal yang wajar ya teman-teman. Karena membandingkan diri itu kita dapat mengevaluasi diri dari diri yang sebelumnya menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, pada masa remaja akhir atau dewasa awal itu individu sedang dalam masa pencarian identitas diri, sehingga social comparison sering terjadi. Namun, jika hal itu dilakukan secara berlebihan hingga menimbulkan iri hati, rendah hati, cemas, dan mengingkari nikmat Allah, maka hal tersebut menunjukkan lemahnya rasa syukur kita kepada Allah. Islam mengajarkan kepada kita agar seorang itu lebih banyak membandingkan dirinya dengan keadaan dirinya di masa lalu. Nah, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, serta menyadari bahwa setiap orang itu memiliki rezekinya masing-masing, waktu dan jalan hidup yang telah Allah tetapkan kepada dia. Oleh karena itu, media sosial sebaiknya digunakan untuk menjadi sumber inspirasi saja, tidak menjadi membandingkan diri kita kepada orang lain sehingga kita merasa tertekan, kemudian bukan menjadi standar untuk menilai harga diri kita. Seperti itu teman-teman. Nah, seperti itu ya. Emang ya di zaman sekarang media sosial itu seringkali membuat kita iri terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain terhadap kita ya. Jangan sampai kita tuh membanding-bandingkan, karena ya emang itu takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita loh. Kalau kita bersyukur, Allah itu akan menambah syukur yang telah Allah berikan. Namun jika kita tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, maka sungguhnya siksa Allah itu nyata. Nah, lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Apakah tekanan sosial dari keluarga dan lingkungan yang menurut remaja untuk cepat sukses dapat menjadi faktor yang membentuk quarter life crisis? Bagaimana psikologi Islam menawarkan solusi agar individu tetap berbakti kepada orang tua tanpa mengabaikan kesehatan mentalnya?
Silakan. Oh iya. Oke, tekanan dari keluarga dan lingkungan itu yang mengharapkan seseorang cepat sukses dapat memperburuk quarter life crisis, karena itu dapat memunculkan kecemasan, rasa gagal, dan ketakutan tidak memenuhi ekspektasi. Nah, kalau di dalam keluarga itu biasanya ekspektasinya saya menyekolahkan anak saya, kemudian besok kalau sudah lulus dia misalnya jadi guru PNS atau sebagainya, kaya raya seperti itu. Namun pada akhirnya ternyata setelah lulus mungkin jalan hidupnya tidak sesuai yang diharapkan oleh orang tuanya. Jadi dia muncul rasa rasa gagal, rasa kecemasan seperti itu. Nah, dalam psikologi Islam, ketakutan tidak memenuhi ekspektasi, berbakti kepada orang tua itu merupakan kewajiban, teman-teman. Nah, karena kita tahu ya kalau ridho Allah itu sama dengan ridho orang tua. Benar sekali. Ya. Tapi dalam Islam juga mengajarkan keseimbangan dan tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Kadang kita sebagai manusia sudah belajar, sudah ikhtiar, namun Allah yang menentukan jalan hidup kita itu tidak memberikan jalan dengan semulus itu. Nah, jadi kita harus lebih berusaha lagi kayak gitu. Nah, solusinya kita bisa membangun komunikasi dengan orang tua ya dengan cara yang baik, teman-teman, mengenai kondisi kita yang sedang dialami sekarang ini, tetapi menghormati mereka sambil menyusun target kita ke depannya itu kita mau seperti apa sih gitu. Apakah kita mau misalnya setelah gagal tes CPNS kita mau jualan atau seperti apa gitu, bisa dikomunikasikan dengan orang tua. Nah, selain itu kita yang harus ingat betul adalah hubungan kita dengan Allah ya, teman-teman. Karena Allah itu dengan cara berdoa, sholat, tawakal, dan ikhtiar dapat membantu menjaga kesehatan mental sehingga kita menjadi berbakti kepada orang tua tanpa mengorbankan kesejahteraan psikologis diri kita sendiri, seperti itu. Oke, itu ya. Jadi selain kita harus berbakti kepada kedua orang tua ya, karena ridhonya Allah itu apa yang sudah tadi disampaikan benar sekali, bahwa ridho Allah itu tergantung ridhonya orang tua terhadap kita. Jika orang tua kita meridhoi, maka Allah pun ridho, seperti itu ya. Kemudian pertanyaan terakhir ya, jika quarter life crisis dipandang sebagai ujian dari Allah, bagaimana seorang dapat membedakan antara sikap sabar yang sehat dengan sikap pasrah yang justru membuatnya berhenti berusaha memperbaiki diri dan merencanakan masa depannya? Silakan. Oke, jadi ujian itu biasanya bukan kadang kita menilai kalau kita dikasih ujian sama Allah itu Allah tuh nggak sayang sama kita. Padahal kalau kita itu sabar dengan ujian Allah, kita menerima dengan ikhlas ujiannya dari Allah, itu justru besoknya itu Allah akan meningkatkan derajat kita loh, teman-teman. Kayak gitu. Nah, jadi sabar yang sehat dalam Islam itu menerima ujian dengan senang hati. Nggak apa-apa sekarang dikasih ujian, besoknya nggak mungkin kan teman-teman, sekarang siang malah siang, terus kan siang sore terus malam gitu ya. Dan jadi ada senengnya, ada susahnya, ada sedihnya, kayak gitu. Itulah struggle-nya dalam kehidupan gitu. Nah, kita juga menerima ujian itu dengan senang hati, tenang, sambil terus berusaha, teman-teman, mencari solusi dan memperbaiki keadaan kita dari yang sebelumnya. Mungkin kita kurang ikhtiar, mungkin kita kurang mendekatkan diri kepada Allah, mungkin kita kurang sabar, mungkin kita banyak mengeluhnya, mungkin kita kurang bersyukur kepada Allah, kayak gitu. Sebaiknya sikap pasrah yang keliru adalah menyerahkan semuanya kepada, karena teman-teman, Islam itu mengajarkan kepada kita
bahwa tawakal itu harus didahului oleh usaha. Nah, jadi kita usaha, kita mencari pekerjaan, kita melakukan interview seperti itu. Nah, nanti kita urusan akhir itu diserahkan kepada Allah. Nah, oleh karena itu, seorang yang mengalami quarter life crisis tetap perlu merencanakan masa depan, meningkatkan kemampuan, mencari pengalaman dan berdoa kepada Allah. Dan dengan demikian, ujian tersebut menjadi sarana pertumbuhan diri, bukan alasan untuk berhenti bergerak dan sambil berikhtiar, sambil percaya bahwa hasil akhirnya itu berada dalam ketentuan Allah. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya dalam kita menghadapi quarter life crisis pada usia remaja ini ya. Mungkin hanya ini sih yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, kami undur diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.